Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Indonesia. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terus semangat belajarnya ya. Belajar bahasa, menata etika, menjadi bangsa yang berbudaya. Bertemu lagi dengan saya, Fatihah. Kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Anak-anak hebat Indonesia, pernahkah kalian berkunjung ke pantai? Bermain di sawah bersama teman-teman? Atau berkunjung ke air terjun? Atau ke candi? Atau mungkin makan di restoran bersama teman-teman? Atau berlibur bersama keluarga ke gunung? Pastinya kalian mengamati berbagai hal kan di sana? Nah, kalau kalian menuliskan hasil pengamatan kalian tadi, itu disebut dengan teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan LHO. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan mengenai suatu informasi sebagai hasil pengamatan. Di dalamnya sering pula dijumpai paparan yang bersifat mengklasifikasikan suatu fenomena alam, budaya sosial, dan hal-hal yang bersifat umum lainnya. Teks laporan hasil observasi ini mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan, sehingga pembaca memperoleh sejumlah pengetahuan atau wawasan, bukan hasil imajinasi. Di dalam teks laporan hasil observasi, sering dijumpai paparan yang bersifat mengklasifikasikan fenomena alam, misalnya hewan, tumbuhan, atau keadaan lingkungan. Kemudian peristiwa budaya, misalnya bahasa, seni, atau adat istiadat. Dan paparan mengenai kondisi sosial, misalnya transportasi, hukum, atau pendidikan. Sekarang, coba perhatikan penggalan teks berikut ini. Sekitar 200 pelajar SMA, SMK, dan sederajat berkumpul di depan kantor PDAM Bandung, Jalan Badak Singa, Minggu 12 Agustus. Setelah melakukan beberapa persiapan, kelompok pelajar ini melakukan pawai melewati Taman Cikapayang, menyusuri Jalan Insinyur Haji Juanda, menuju Bandung Indah Plaza. Rombongan ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Paling depan, deretan siswi-siswi imut. Mereka asyik memainkan mayoret, melakukan koreografi menggunakan benderanya masing-masing. Kelompok mayoret ini diikuti dengan marching band. Disusul dengan sejumlah pelajar yang menempeli tubuh mereka dengan papan yang bertuliskan hak-hak yang patut dituntut remaja. Rombongan diakhiri dengan sekelompok pelajar yang berbaris di dalam selimut, berbentuk spanduk yang diisi petisi berupa tanda tangan pelajar dari sejumlah sekolah di Bandung. Kalian mendapatkan informasi setelah membaca teks tadi, bukan? Informasi apa yang kalian dapatkan? Ya, informasi pelaksanaan karnaval yang dilakukan oleh ratusan pelajar di Bandung. Apakah teks tadi bisa kita sebut dengan teks laporan hasil observasi? Ya, bisa. Mengapa? Karena teks tadi sesuai dengan karakteristik laporan, yaitu bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca dan berisi fakta. Hal itu bisa kita lihat pada kalimat sekitar 200 pelajar SMA, SMK, dan sederajat berkumpul di depan kantor PDAM Bandung, Jalan Badak Singa. Dan kemudian kalimat yang kedua, setelah melakukan beberapa persiapan, kelompok pelajar ini melakukan pawai melewati Taman Cikapayang, menyusuri Jalan IRH Juanda, menuju Bandung Indah Plaza, dan beberapa kalimat lainnya. Lalu, bagaimana membedakan kalimat fakta dan opini? Tenang dulu ya, itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya.
Nah, sekarang kita lanjutkan struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks LHO ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Pernyataan umum adalah bagian yang berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dipaparkan secara umum. Isi keseluruhan teks itu terwakili di dalam bagian tersebut. Contohnya bisa kita lihat pada paragraf berikut. Apabila terjadi gempa, bumi terasa berguncang bukan? Memang hanya guncangan yang kita rasakan atau kita lihat. Namun, jika dilihat dari penyebab guncangannya, gempa bumi tidak hanya ada satu. Ada bermacam-macam penyebab gempa. Namun, yang paling sering menjadi penyebabnya itu ada 2 macam, yakni letusan Gunung Merapi, gempa bumi vulkanik, dan pergeseran lempeng bumi, gempa bumi tektonik. Kalau kita cermati paragraf ini, belum berisi informasi yang spesifik. Dia masih menggambarkan fenomena gempa bumi secara umum. Bisa kita lihat pada kalimat, apabila terjadi gempa, bumi terasa berguncang bukan? Nah, ini tampak sebagai kalimat pengantar saja kan? Kemudian, di sini juga belum tampak pengklasifikasian gempa secara spesifik. Selanjutnya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi rincian ataupun pembagian dari fenomena yang digambarkan. Misalnya, gempa bumi vulkanik terjadi akibat adanya letusan Gunung Merapi. Ketika suatu gunung akan meletus, biasanya akan terasa getaran-getaran di sekitarnya. Hanya saja, dampak kerusakannya tidak begitu besar. Ciri lain gempa bumi vulkanik adalah terjadinya gempa berkali-kali, dapat sampai puluhan atau bahkan ratusan kali. Hal ini tergantung pada lamanya aktivitas Gunung Merapi. Nah, di sini kita lihat bahwa paragraf ini menjelaskan tentang fenomena gempa bumi vulkanik secara spesifik, yang meliputi penyebab terjadinya gempa bumi vulkanik dan dampak yang ditimbulkannya. Pada kalimat pertama kita lihat gempa bumi vulkanik terjadi akibat. Nah, ini berarti menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi vulkanik. Dan yang terakhir, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi penjelasan tentang manfaat, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena. Misalnya, umumnya, gerakan-gerakan lempeng tektonik tersebut berlangsung lambat, terukur sebesar 0 sampai 15 cm per tahun dan tidak dapat dirasakan oleh manusia. Kadang-kadang, gerakan lempeng ini macet dan saling mengunci. Dengan demikian, terjadilah pengumpulan energi yang sangat besar. Sampai pada suatu saat, batuan pada lempeng tektonik tersebut tidak lagi kuat menahan energi itu, dan terjadilah pelepasan mendadak. Inilah yang dikenal dengan gempa bumi. Gerakan lempeng itu dapat menyebabkan berubahnya susunan atau letak lapisan-lapisan kulit bumi, baik secara mendatar maupun secara vertikal. Di sini, kita lihat, paragraf ini menjelaskan mengenai dampak gerakan lempeng tektonik. Di sini, kita lihat pada kalimat, dengan demikian terjadilah pengumpulan energi yang sangat besar. Kemudian kalimat selanjutnya sampai terakhir itu, dia menjelaskan mengenai dampak. Demikian pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Tetap semangat belajarnya, jadilah generasi unggul Indonesia yang berilmu dan berakhlak. Simak terus video selanjutnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, dadah!